Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusula, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan 62111306102. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agil SSIMSC. Jadi di dalam video ini saya akan membahas mengenai tentang gaya gravitasi bumi. Ayolah kawan-kawan simak video ini untuk mengetahui apa itu sebenarnya gaya gravitasi bumi. Ayolah tonton video ini sampai selesai. Baik, di video ini kita akan membahas mengenai tentang gaya gravitasi bumi. Mari kita amati gaya gravitasi bumi. Kenapa kalau kita jatuh pasti jatuhnya ke bawah? Atau kenapa ketika kita melimpau suatu benda tersebut selalu jatuh lagi ke bawah? Dan kenapa jika kita berjalan, duduk, berdiri, tidur, mengapa seakan-akan menempel pada permukaan bumi atau tanah? Jawabannya adalah karena adanya gaya tarik-menarik yang disebut gaya gravitasi bumi. Lalu apa itu gaya gravitasi bumi? Dan siapa yang menemukannya? Gaya gravitasi ditemukan oleh Isaac Newton pada tahun 1987 ketika dia lagi bersantai di bawah pohon apel. Ketika itu jatuhlah pohon apel mengenai atas kepalanya dan dia memulai mengamati buah apel yang setelah jatuh mengenai kepalanya. Nah, maka dari itulah gaya gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton. Lalu, apa itu gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi adalah suatu benda atau suatu gaya tarik-menarik pada semua benda yang ada di permukaan bumi menuju pusat bumi. Maka dengan adanya gaya gravitasi bumi, maka akan mudahnya untuk mengatur semua benda-benda yang ada di permukaan bumi, termasuk bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika tidak ada gaya gravitasi, mungkin semua benda yang ada di permukaan bumi akan melayang-layang dan tidak beraturan arahnya, serta bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan ada di permukaan bumi. Karena itulah dengan adanya gaya gravitasi bumi, maka adanya juga bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan bisa dikatakan kehidupan di muka bumi sangatlah berhubungan dengan adanya gaya gravitasi bumi. Lalu, di mana asal gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi berasal dari dalam perut bumi atau inti dalam bumi. Kita ketahui bahwa bumi kita ini terdapat lapisan bumi, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Nah, jadi inti dalam bumi inilah yang mempengaruhi gaya tarik-menarik pada semua benda yang ada di permukaan bumi, sehingga termasuk
kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari gaya gravitasi bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi pada suatu benda dipengaruhi oleh suatu jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari permukaan bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Contoh, di sini saya akan menggunakan dua gumpalan kertas. Lalu saya letakkan satunya agak dekat, satunya agak jauh dari permukaan bumi. Ketika saya menjatuhkan dua benda tersebut, di sini saya akan menjatuhkan secara bersamaan. Setelah kalian melihat dua benda tersebut yang saya jatuhkan, apakah yang ada di dalam pikiran kalian semua? Tentu saja itu kecepatan dari suatu benda. Lalu benda yang manakah yang lebih cepat? Tentu saja benda yang lebih dekat dari permukaan bumi dibandingkan dari jauh dari permukaan bumi. Jadi itulah yang dinamakan semakin jauh jarak benda tersebut dari permukaan bumi, maka semakin kecil pula gaya gravitasinya. Setelah itu ada juga yang mengatakan semakin berat benda maka semakin besar gaya gravitasinya. Contoh, di sini saya akan menggunakan satu botol madu TJ dan segumpalan kertas. Ketika saya menjatuhkan dua benda tersebut dengan jarak yang sama, lalu simaklah video ini untuk memahaminya. Saya akan jatuhkan secara bersamaan dengan jarak yang sama. Baik, jadi apakah yang ada dalam pikiran kalian? Tentu saja kecepatan dari benda tersebut. Kenapa lebih cepat dari benda yang botol madu TJ? Karena dia memiliki massa yang berat dibandingkan dengan segumpalan kertas. Dia memiliki massa yang kecil. Maka dari itulah madu TJ lebih duluan jatuh dari permukaan bumi. Baik, di sini ada juga yang mengatakan berat benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda, melainkan bentuknya. Contoh, di sini saya akan menggunakan segumpalan kertas sama selembar kertas. Ketika saya menjatuhkan kedua benda tersebut dengan jarak yang sama, di sini saya akan praktikkan kepada teman-teman untuk mengetahui suatu kedua benda tersebut ini. Dan marilah simak video ini. Saya akan menjatuhkannya dengan jarak yang sama. Jadi apakah yang dalam pikiran kalian? Tentu saja sudah pasti itu kecepatan dari benda tersebut jatuh dari permukaan bumi. Kenapa lebih cepatan segumpalan kertas dibandingkan dengan selembar
kertas. Tentu saja segumpalan kertas lebih mudah untuk menembus udara-udara yang ada di permukaan bumi, sedangkan selembar kertas itu lebih sulit untuk menembus udara-udara yang ada di permukaan bumi. Maka sebab itulah terjadinya lambatnya jatuh dari permukaan bumi untuk selembar kertas, dan segumpalan buku inilah yang lebih duluan jatuh dari permukaan bumi karena dia lebih mudah untuk menembus udara-udara dari permukaan bumi. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Jika teman-teman kurang paham, silakan teman-teman bisa menanyakannya dari kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dengan selesai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman bisa menerima informasi selanjutnya dari saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali lagi dengan channel saya.